Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai perkuliahan pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi sore hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah Teknologi Komunikasi Pendidikan, TKP ya. Mbak Salma mau mempresentasikan makalahnya, nggih? Iya, Bu. Ya. Nanti untuk beberapa materi yang masih belum, Mbak Azhar bisanya kapan ya? Nanti. Kalau minggu depan pripun, Bu? Oke, enggak apa-apa sebelum UAS nggih. Jadi UAS-nya kita tanggal 23, 24, 25. Nanti untuk beberapa materi yang pas bagiannya Mbak Azhar nanti bisa dipresentasikan di hari Senin, Selasa, Rabu, atau hari Senin langsung semuanya boleh, hari Selasa langsung boleh, atau hari Rabu, atau dipisah-pisah, hari Senin, Selasa, Rabu juga boleh. Kita sepakati dulu, pripun saya ngikut Mbak Azhar mawon. Gitu. Iya, berarti hari apa minggu depan? Nanti kalau insya Allah kalau misalkan nanti sudah semuanya, insya Allah digabung mawon. Tapi Oke. kalau kiranya ada kendala, dipisah-pisah ngoten. Oke, siap-siap, enggak apa-apa Mbak Azhar, nanti diinformasikan saja harinya kapan, jamnya jam berapa ya, nanti biar teman-teman juga mengkondisikan waktunya. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja sambil menunggu Mbak Aris dan juga Mbak Laili, Mbak Salma nanti bisa langsung mempresentasikan makalahnya. Ini Bu Mei bantu share screen, enggak apa-apa. Sudah kelihatan ya? Iya, sudah, Bu. Oke, silahkan Mbak Salma untuk mempresentasikan makalahnya pada sore hari ini. Pemanfaatan PPT untuk membuat media pembelajaran. Silahkan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini suara saya jelas ya? Jelas, Mbak. Ya, kali ini saya akan memaparkan materi tentang pemanfaatan PPT atau PowerPoint untuk membuat media pembelajaran. Langsung saja kita masuk ke pembahasan masalahnya. Nah, langsung ke apa itu PPT, yaitu PowerPoint. Nah, kalau di sini, menurut Rusman, itu PowerPoint adalah sebuah program komputer untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft. Di samping Microsoft Word dan Excel yang telah dikenal banyak orang. Kalau menurut Hujair Ahasanaki, ialah PowerPoint itu program aplikasi presentasi yang merupakan salah satu program aplikasi yang dinaungi atau di bawah Microsoft Office, program komputer, dan tampilan ke layar itu menggunakan bantuan LCD proyektor. Ada juga ini menurut Mardi. PowerPoint adalah salah satu program aplikasi dari Microsoft yang dapat digunakan untuk melakukan presentasi, baik untuk melakukan sebuah rapat maupun perencanaan kegiatan lain, termasuk digunakan sebagai media pembelajaran di sekolah. Nah, aplikasi Microsoft PowerPoint ini pertama kali dikembangkan oleh Bob
Gaskins dan Dennis Austin sebagai presenter untuk perusahaan bernama Foretalk Inc. yang kemudian mereka mengubahnya menjadi PowerPoint. Ini menurut Henry Rajo. Nah, dari awalnya PowerPoint itu dirilis hingga sekarang mengalami banyak perubahan. Di mana yang pertama kali itu diluncurkan pada tahun 1987, itu masih berwarna hitam putih, dan seiring berjalannya waktu pada tahun 90, PowerPoint itu menjadi bagian yang tidak terpisah dari Microsoft Office. Nah, seiring berkembangnya tahun ke tahun, selalu terus melakukan perubahan hingga pembaharuan, dan sekarang meluncurkan versi terbaru tahun 2020 Office 365 dengan sistem operasi seperti Mac, Linux, iOS dengan kategori aplikasi perkantoran bisnis, aplikasi penulisan, dan penyuntingan. Fungsi dan manfaat PowerPoint. Kalau fungsinya sendiri yaitu untuk membuat dan mengatur berbagai slide, membuat presentasi dalam bentuk menarik karena didukung tampilan template, animasi, video, audio, gambar, bahkan gambar 3D, dan memudahkan dalam menyampaikan sebuah presentasi. Kalau manfaatnya sendiri yaitu memudahkan presentator untuk mempresentasikan informasi yang akan disampaikan kepada audiens agar jelas dan mudah dipahami. Dan agar presentasi yang akan disampaikan tersusun dengan rapi, baik buka, inti, maupun penutupnya. Nah, selanjutnya yaitu materi yang disampaikan itu berisi poin-poin tersusun dengan rapi. Poin-poin atau pokok sehingga lebih jelas dan mudah dipahami. Lalu, menjadikan presentasi itu lebih menarik karena didukung oleh gambar, video, audio, dan template. Nah, media pembelajaran sendiri adalah bagian yang tidak terpisah karena media merupakan alat fisik yang digunakan untuk menyampaikan isi materi pembelajaran. Selain itu, media pembelajaran ialah teknologi pembawa pesan dan sarana komunikasi. Di dalam pembelajaran media, yaitu berfungsi untuk menarik minat peserta didik agar dapat mengikuti proses belajar dengan baik. Karena melalui media pembelajaran itu dapat merangsang pola pembelajaran peserta didik sehingga tujuan dari proses belajar mengajar dapat tercapai atau mencapai hasil yang diharapkan. Di sini ada kelebihan dan kekurangan PowerPoint. Kelebihannya itu menurut Hujair Sanaki ialah lebih praktis, dapat digunakan untuk semua ukuran kelas, memberikan kemungkinan tatap muka, dan mengamati respon dari penerima pesan. Memberikan kemungkinan pada penerima pesan untuk mencatat. Memiliki variasi teknik penyajian dengan berbagai kombinasi warna atau animasi. Dapat digunakan berulang-ulang. Dan yang terakhir, dapat dihentikan pada setiap sekuens belajar karena kontrol sepenuhnya pada komunikator. Nah, kekurangan PowerPoint itu sendiri, pengadaan alatnya ya mahal. Tidak semua sekolah itu memiliki alatnya kayak proyektor kayak gitu. Nah, memerlukan perangkat keras, komputer, dan LCD untuk memproyeksikan pesan. Memerlukan persiapan yang sangat matang. Diperlukan keterampilan khusus dan kerja yang sistematis untuk menggunakannya.
menuntut keterampilan khusus untuk menuangkan pesan atau ide yang baik pada desain program komputer PowerPoint, sehingga mudah dicerna oleh penerima pesan. Nah, yang terakhir, bagi pemberi pesan yang tidak memiliki keterampilan menggunakan, memerlukan operator atau pembantu khusus. Yang selanjutnya ini ada langkah-langkah penggunaan media PowerPoint. Di sini untuk langkahnya banyak. Mungkin sebagian sudah pada tahu juga. Yang diawali kayak persiapannya, menentukan topik, materi, lalu mempersempit topik materi menjadi beberapa pemikiran yang paling utama, membuat kerangka utama untuk bahan presentasi, dan langkah-langkah dalam membuat media pembelajaran dengan Microsoft Office. Nah, di sini langkah-langkahnya banyak sekali, seperti membuka program Microsoft PowerPoint di komputer, lalu mulai memilih slide-slide-nya, membuat slide baru kayak seperti itu, memilih desainnya, mengetik judulnya, judul paling utama, menginput judul materi di slide selanjutnya. Banyak sekali langkah-langkahnya. Seperti kayak ya selanjutnya dengan memilih warna yang hendak digunakan agar serasi, agar bagus tampilannya. Dan menentukan huruf yang besar atau kecil, harus berapa ukurannya, seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Salma untuk pemaparan materinya hari ini terkait PowerPoint. Tentunya teman-teman sudah semester 3, pasti tidak asing dengan aplikasi PowerPoint. Jadi aplikasi PowerPoint merupakan salah satu aplikasi miliknya Microsoft ya. Selain Microsoft Word, Microsoft Excel, juga ada PowerPoint itu sendiri, bawaan dari Microsoft Office. Jadi PowerPoint di sini memang fungsinya untuk memaparkan materi. Jadi presentasi kita itu lebih simple, padat, dan juga jelas tentunya. Karena di slide PowerPoint itu biasanya ditampilkan poin-poin pentingnya. Dan oleh pemateri atau presenter itu biasanya dijelaskan per poin atau per slide yang ada di PPT tersebut di PowerPoint-nya. Ini ada contohnya yang sudah dijelaskan oleh Mbak Salma tadi. Ini coba Bu Mei tunjukkan ya untuk. Nah, di sini kalau punya Bu Mei ini PowerPoint 2013. Jadi tinggal diklik, memang ini tujuannya sangat mendukung sekali ketika kita punya proyek ataupun kita punya bisnis plan ataupun kita punya materi pembelajaran, maka kita sampaikan dengan PowerPoint ini. Selain ada juga kemarin aplikasi Canva. Nah, ini PowerPoint yang dibahas oleh Mbak Salma tadi. Tinggal diklik aja nanti untuk file barunya.
Jadi di sini bisa dipilih blank presentation. Jadi setiap PowerPoint itu kan ada PowerPoint 2003, 2010. Jadi beda-beda untuk tampilannya tentunya. Tinggal dipilih, nanti di sini ada beberapa menu, ada menu file, home, insert, design, transition, animation, slideshow, review, view, Nitro Pro. Jadi ketika kita ingin memilih pakai template-nya seperti apa, bisa diklik menu desain ini. Nah, di atas ini kan sudah disediakan. Atau teman-teman juga bisa mencari di Google, di mesin pencarian Google itu template gratis untuk PowerPoint itu bisa. Jadi template-nya itu gratis, tidak berbayar, tinggal di-download nanti. Setelah di-download, bisa diedit, diisi materi-materi yang ingin teman-teman sampaikan nanti pas waktu presentasinya seperti apa. Nah, ini beberapa tampilan template ataupun desain dari PowerPoint. Ini pasti tidak asing lah. Cuma kita memang terkadang belum terbiasa aja untuk menggunakannya. Jadi memang ini aplikasi memudahkan sekali ketika kita akan presentasi. Ini yang memang bawaan dari Microsoft Office-nya, bisa juga teman-teman download dari sini. Nah, di sini ya contoh template PowerPoint. Template PPT-nya itu bisa dicari di mesin pencarian Google. Tinggal di searching aja template PPT. Nanti akan banyak muncul tentunya di mesin pencarian Google. Caption ataupun headline terkait template PPT. Pilih aja template PPT yang gratis. Nah, di sini banyak kan keluar download free PPT presentation. Let's go free Google Slide. Nah, biasanya Bu Mei ini warna ungu ini kenapa beda? Ini biru, ini ungu. Yang ungu ini memang biasanya sudah kita open, sudah pernah kita klik. Jadi tampilannya seperti ini nih, free PowerPoint template design. Itu tinggal diklik, nanti banyak sekali muncul di situ template desain dari PPT, tinggal dipilih aja yang sesuai dengan keinginan teman-teman. Itu sekilas terkait PowerPoint, jadi kita harus terbiasa menggunakan beberapa aplikasi, beberapa perangkat di dalam teknologi, sehingga memudahkan kita dan juga dapat dioptimalkan dan juga dimaksimalkan di kegiatan pembelajaran tentunya, di kegiatan belajar mengajar di KBM. Adanya aplikasi ini tentunya sangat memudahkan ya. Kalau kita mau belajar, mau bersinergi dengan kemajuan dari teknologi itu sendiri. Jadi ini merupakan tantangan calon-calon guru maupun yang sudah menjadi guru, ini harus dioptimalkan dan juga dimaksimalkan tentunya, biar pembelajarannya itu semakin menarik. Jadi kalau menarik kan tentunya peserta didik ketika mendengarkan kita tidak bosan ya. Kalau biasanya anak-anak itu paling suka kan animasi, gambar-gambar seperti itu. Jadi bagaimana seorang guru harus kreatif dan juga berinovasi. Ini loading. Oke, sekian terkait tambahan PowerPoint. Jika ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Sudah hadir semuanya ya hari ini ya. Ya, Mbak Leli, Mbak Salma, Mbak Azhar, Mbak Aris sudah hadir semuanya. Silakan jika ada yang mau ditanyakan, selanjutnya kita sesi diskusi. Silakan. Mungkin ada yang pernah pakai PowerPoint ini, sharing aja pengalamannya seperti apa. Dipersilakan.
Oh, saya sudah menggunakan PowerPoint, Bu, waktu mengajar. Saya juga sudah sering menggunakan PowerPoint ketika presentasi makalah tugas perkuliahan, itu boleh diceritakan. Saya biasanya pakai ini, kendalanya ini. Oh, saya selama ini tidak ada kendala. Silahkan di-sharingkan di sesi diskusi ini, teman-teman. Mungkin dari Mbak Aris, mungkin dari Mbak Azhar, Mbak Leli, dan juga Mbak Salma sendiri, dipersilakan. Kalian kok anteng? Nanti yang anteng cepat pulang loh. Materinya sudah di-share Mbak Salma ya di grup WA. Oke, sambil menunggu pertanyaan, sharing, dan juga mungkin ada pengalaman dari teman-teman terkait PowerPoint, Bu Mei mau mengulas sedikit makalah yang sudah disampaikan oleh Mbak Salma secara teknik penulisan tentunya. Karena tadi mengirimkannya mendekati pukul 3 ya, jadi Bu Mei belum bisa mengoreksinya, jadi Bu Mei koreksi sekalian saja. Jadi untuk teman-teman ini Bu Mei share screen lagi. Nah, ini yang tadi ketika kita mencari di mesin pencarian Google seperti ini. Ini template-nya banyak sekali. Mau edukasi, mau teknologi, ada semua di sini. Oke, ini ada sedikit ya Bu Mei mengulas terkait teknik dari penulisan. Kalau substansi yang sudah dibahas oleh Mbak Salma itu sudah bagus sekali, bisa dijadikan referensi dan juga rujukan untuk teman-teman sebagai bahan bacaan terkait pemanfaatan PowerPoint untuk media pembelajaran tentunya. Jadi ini secara teori di dalam makalah sudah dijelaskan, kalau untuk prakteknya itu kita hanya tinggal membiasakan diri saja karena Bu Mei yakin teman-teman sudah bisa untuk mengoperasikan aplikasi PowerPoint ini. Jadi ini ada tulisan makalah ya. Coba diperhatikan Mbak Leli, Mbak Aris, Mbak Salma, dan juga Mbak Azhar terkait teknik penulisan karya ilmiah makalah di Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Tulungagung. Ini ada tulisan makalah, jadi dibiasakan. Nah, ini pakai 14. Terus untuk judulnya, ini dibiasakan karena dia cover depan, pakainya kapital. Nah, akhirnya jadinya dia seperti ini. Pemanfaatan PPT. Nah, ini cara memisah menjadi 2 baris itu harus sesuai, dipilih ya yang sesuai. Pemanfaatan PowerPoint. Biar enak dibacanya, pemanfaatan PowerPoint ditaruh di baris atas, yang bawah langsung di enter adalah untuk membuat media pembelajaran. Dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah. Teknik yang tepat adalah teknologi komunikasi pendidikan. Jadi ini ada koreksi, nanti bisa diperbaiki. Ini pakainya bukan teknik, tetapi adalah teknologi. Nah, untuk mata kuliah ini, tulisan ini ya. Nah, ini pakai yang ini loh. Yang ini, capitalize
Each word. Jadi pakainya yang ini ya. Nah, untuk program studi Guru Madrasah Ibtidaiyah PGMI dan juga STAI Muhammadiyah Tulungagung ini detail. Kenapa Bu Mei detail? Ini letakkan di bawah, dihapus saja. Nah, untuk logo, teman-teman pakai logonya Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Tulungagung itu logonya adalah padinya itu 19 jumlahnya, kapasnya itu jumlahnya 12 sesuai tahun pendirian dari Muhammadiyah 1912. Nah, ini sudah tidak dipakai logo ini. Logo yang dipakai adalah logo yang terbaru. Jadi nanti bisa diganti ya. Disimpan logo yang padinya 19, kapasnya 12. Oke, dosen pengampu boleh ditaruh di atasnya logo, boleh di bawahnya logo. Nah, ini sudah ada program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyahnya kan di sini. Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyahnya juga sudah di sini Tulungagung. Jadi yang atas tadi dihapus. Masuk ke kata pengantar. Kata pengantar, nah ini kan masih pakai fontnya ukuran 12. Setiap judul, halaman, kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 penutup, daftar pustaka itu memakai fontnya berukuran 14 PT-nya. Oke. Nah, diperhatikan juga di kata pengantar. Nah, ini kan pakai nama. Ini diganti aja pakai ini, penyusun atau biasanya penulis. Kalau skripsi pakai redaksinya peneliti boleh. Puji syukur, alhamdulillah kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Ini ada typo, kelebihan redaksi, rahmat ini. Berupa oke. Nah, di sini di kata pengantar itu kalau bisa diuraikan atau ditulis judulnya, judul makalahnya apa itu ada. Berupa kesempatan dan potensi sehingga makalah ini bisa selesai, makalah yang berjudul ini bisa selesai pada waktunya. Terima kasih kami ucapkan. Nah, ini masuk ke paragraf kedua. Terima kasih kami ucapkan kepada. Nah, di setiap poin terima kasih, ini ucapan terima kasihnya selalu ditujukan kepada siapa saja. Sebenarnya urutannya Ketua STAI, Muhammadiyah, Tulungagung. Dilanjut biasanya sih langsung aja dosen pengampu. Setelah dosen pengampu baru rekan sejawatnya. Rekan sejawat itu teman-teman bisa satu prodi, bisa seluruh STAI Muhammadiyah Tulungagung kalau memang biasanya mengerjakannya bersama-sama. Kalau memang fokusnya di PGMI ya rekan sejawat di program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah itu. Jadi urutannya seperti itu, nanti ada per poinnya. Jadi pakainya bukan bulat, tapi pakainya adalah numbering. Angka 1, ini 2. Nanti redaksinya dibuat sendiri, tapi urutannya seperti ini. Dan seterusnya. Ini untuk kata pengantar. Kita masuk ke daftar isi. Nah, di daftar isi ini fontnya berapa? Nah, masih sama kan? Ini 12. Ini pakainya adalah 14. Nah, perhatikan di kata pengantar. Nah, ini kata pengantar. It's okay, pakai kapital tidak masalah, tapi seperti ini. Daftar isi ini bisa dihapus. Terus habis itu di sini ada pendahuluan. Nah, di sini ada poin latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Ini dikasih poinnya adalah A. Terus habis itu B. Itu C nanti. Oke. Ini nanti Zoom-nya akan off dengan sendirinya ya. Tidak apa-apa. Nanti Bu Mei buatkan lagi. Oke, ini untuk rumusan masalahnya. Ini tujuannya. Dan seterusnya nanti bisa dibetulkan. Nah, bab 2 itu tanpa ada kata masalah. Jadi bab 2 itu hanya redaksinya adalah bab 2 pembahasan. Ini nanti sama
dibetulkan. Bab 3 itu adalah penutup. Ini simpulan saran. Simpulan saran dibuat A, B, sama ini A, B, C, D. Bab 3-nya penutup A, B, gitu. Nanti dibetulkan. Nah, ini bab 1 pendahuluan. Ini sama, masih pakai fontnya 12. Ini 14 latar belakang. Oke. Nah, di latar belakang ini satu paragraf panjang. Ini ngambilnya dari mana? Dia mengutip dari sumber referensi, dari rujukan, atau memang hasil pemikiran dari Mbak Salma sendiri. Kalau memang hasil pemikiran dari Mbak Salma tanpa ada keterangan footnote. Tetapi jika ini mengutip agar karya ilmiah kita tidak nanti kena plagiarisme, jadi harus dikasih keterangan. Dilengkapi dengan adanya footnote jika mengutip dari sumber referensi ataupun rujukan. Seperti itu, rekan-rekan. Nah, it's okay, ini untuk penulisannya sudah bagus. Kita masuk ke bab 2 ini sama kayaknya. Fontnya masih 12. Nah, di sini. Ini fontnya pakai 14. Nah, ini kan pakainya redaksi masalah. Ini dihapus pengertian. Nah, ini teman-teman. Yang ini namanya adalah catatan perut. Di Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Tulungagung tidak memakai yang namanya catatan perut, tapi kita memakainya adalah footnote, catatan kaki. Footnote atau catatan kaki kita pakainya. Nanti bisa diperbaiki ya. Sama ini juga. Oke. Pakainya footnote. Nanti bisa diperbaiki semua. Oke, lanjut. Di bawah. Ini sama semua. Kalau memang ambil dari referensi ataupun dari rujukan, sumbernya harus valid, harus bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dicari kebenarannya, maka setiap paragraf itu harus ada yang namanya keterangan footnote-nya. Sama, di sini juga tidak ada. Nah, ini rekan-rekan kita tidak memakai yang namanya tanda panah, bulat-bulat, itu namanya kan bulat ya. Tapi kita pakainya adalah numbering. Kita tidak memakai ini. Ini tidak dipakai di karya ilmiah di Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah, tapi kita pakainya adalah numbering. Numberingnya gimana, Bu? Setelah B besar, angka sudah tepat sekali, ini selanjutnya adalah A kecil. Nah, A kecil ini. Setelah A kecil, ini dilanjut adalah B kecil. Ini Bu Mei pakai ini aja. Nah, pakai ini aja biar gampang, nanti tinggal di format Painter itu sudah bisa berubah dengan sendirinya. Nah, seperti ini. Ini tinggal disesuaikan aja nanti. Sama di format Painter nanti dia mengikuti untuk pengaturannya. Selanjutnya seperti itu ya. Ini kan masih pakai ini. Ini juga footnote. Footnote-nya belum ada. Ini sama, ini masih pakai catatan perut, pakai numbering. Ini sama kayak tadi di atasnya, langkah-langkahnya penggunaan media PowerPoint. Oh iya, Bu Mei mengingatkan Microsoft PowerPoint, new file, ini kan bahasa asing. Jadi kecuali bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Spanyol, pokoknya selain bahasa Indonesia itu dicetak miring. Slide ini kan dia bahasa asing. Nah, Shape, clip art, nah ini insert, ini adalah bahasa asing yang harus dicetak miring. Ini ada chart, picture, movie, sound, ini adalah file, itu bahasa asing. Font, serif, Times New Roman itu cetak miring semua. Oke, ini ada bab 3 penutup, ini sama, masih 12. Di kesimpulan tidak perlu ada footnote, tidak perlu ada kutipan. Kesimpulan itu adalah jawaban dari rumusan masalah. Rumusan masalahnya tadi ada 4. Kalau dibuat paragraf berarti ada 4 paragraf. Jika dibuat per poin angka 1, 2, 3, 4 berarti ada 4 angka. Ini kayaknya sudah sesuai. Ada 4 paragraf. Bu Mei cek. Oke. Kita masuk ke daftar pustaka. Nah, untuk penulisan daftar pustaka, karena ini semua dari Blogspot,
Bu Mei sarankan memang ya sudahlah, karena ini mungkin susah ya referensinya. Ini ada 2, usahakan tambah lagi 3 untuk referensinya. Itu minimal 1 makalah adalah 5 referensi ya minimal. Ini ada 5. Nanti untuk penulisannya kalau dari internet seperti ini, diambil dari websitenya pemerintah.go.id. Ini kayaknya punya pemerintah ya, kemdikbud.go.id, ini boleh dipakai. Selain .go.id memang enggak boleh, karena itu masuk ke blogspot. Yang bisa dipakai rujukan adalah malah jurnal online itu bisa. Jurnal online, e-book, buku, itu bisa digunakan untuk sumber referensi ataupun sumber rujukan teman-teman ketika mengerjakan karya ilmiah berupa makalah. Nah, ini 5. Untuk penulisannya sendiri, kalau ini dari internet seperti ini, ditambah redaksinya adalah diakses pada. Nah, diakses pada itu tanggal berapa ngaksesnya? Apakah tanggal 12 Desember 2021? Jadi dikasih keterangan. Ini kan 2 baris ya. Baris yang bawah itu dia menjorok 1,5 kurang lebih. Ini karena dia posisi di sini, berarti rentang 1,5 dia. Yang paling bawah ini. Nanti bisa diperbaiki. Oke, silakan jika ada yang mau ditanyakan terkait teknis penulisan. Kalau substansi terkait PowerPoint, Bumi yakin bahwa rekan-rekan semuanya sudah familiar, sudah terbiasa untuk menggunakan aplikasi dari Microsoft Office PowerPoint ini. Oke, silakan jika ada yang mau ditanyakan. Yang di atas tadi banyak sekali ya catatan perut. Oh, ini loh, Hujair AHA ini kelihatannya kan seperti dari buku. Ini mungkin ngambilnya juga dari internet ya. Nah, dia tampilnya seperti itu. Ya, enggak apa-apa. Jadi Bumi memaklumi karena mungkin rekan-rekan kesulitan untuk mencari sumber referensi, tapi next time diusahakan memang kita mending lebih aman itu menggunakan jurnal online. Jurnal online itu sudah diakui secara nasional bisa digunakan untuk sumber referensi ataupun sumber rujukan. Jika ada Bapak Ibu dosen yang tidak suka jika teman-teman itu mengambil dari jurnal, itu perlu dipertanyakan karena jurnal online itu memang sudah dijadikan sumber referensi untuk karya ilmiah, bisa dipakai jurnal online dibandingkan kita mengutip dari blogspot. Kalau website resmi punya pemerintah boleh. Ciri-cirinya apa, Bu? .go.id ini punya pemerintah itu. .go.id. Kalau .co.id itu website yang berbayar, biasanya punya personal atau punya perusahaan. .co.id. Kalau go.go.id itu biasanya punya pemerintah. Kominfo itu juga .go.id. Terus Kemnaker itu ya .go.id. Itu kayaknya ciri khas punyanya instansi atau punyanya pemerintah itu .go.id itu website resmi bisa digunakan. Kayak LIPI, perpustakaan itu kan juga punya dia website gitu. Itu aja yang bisa Bu Mei sampaikan terkait teknik penulisan ini. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Ini kita sharing loh ya. Jadi sama-sama belajar bareng terkait materi teknologi, komunikasi pendidikan, memang membahas beberapa perangkat, beberapa media yang memang bisa dijadikan untuk support, untuk mendukung dari kegiatan belajar mengajar itu sendiri.